Halo, ketemu lagi sama gue, Rojali kali ini. Kali ini gue nggak banyak ngomong tentang depresi, kegelisahan, atau apapun. Tetapi gue ingin berbagi dengan teman-teman, dengan adik-adik, yang tentunya dalam proses jalan kehidupan ini tidak akan terlepas dari satu lintasan yang dinamakan ingin memiliki pasangan hidup. Suami buat rekan-rekan, adik-adik yang wanita, dan istri untuk rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang pria. Zaman telah banyak berubah. Zaman now, ketika kita enggan untuk memikirkan, atau mungkin masih ada yang memikirkan, apakah calon suami gue masih berjakang atau enggak? Atau calon istri gue, misalnya, masih perawan atau enggak? Siapa yang nidurin duluan sebelum gue? Misalnya seperti itu. Di podcast gue sebelumnya, gue sempat berbicara mengenai konsensual, di mana ada satu perilaku seksual yang secara sukarela, suka sama suka, diberikan dan saling memberikan, menerima dan untuk diterima. Terlepas dari dasar etika dan norma, maka bila itu merupakan satu konsekuensi perubahan zaman dan merupakan imbas dari pergeseran nilai-nilai yang kita junjung, gue kembali teringat kepada satu konsep kejawen, karena gue orang Jawa, bahwa pasangan akan berperan atau merupakan sebuah manifestasi dari belahan kehidupan kita. Dalam hal yang lebih dalam, belahan jiwa. Masyarakat Jawa sejak dulu mengenal konsep tentang garwo, yakni sebuah sebutan kehormatan bagi seorang istri. Dalam konteks ini nanti, gue akan berbicara sebagai seorang laki-laki atau pria. Untuk melihat fungsi wanita dalam kehidupan kita. Beberapa kasus kemarin, misalnya seorang wanita marah-marah karena suaminya pulang mabuk dan sebagainya, ternyata dituntut 1 tahun. Tetapi rupanya progres dari kasus itu mudah-mudahan menjadi jauh lebih baik dan membuka mata kita terhadap apa yang sedang terjadi sebenarnya. Oleh karena itu, garwo yang merupakan sebuah sebutan kehormatan bagi seorang istri seringkali dipahami sebagai kependekan dari sigaraning nyawa. Sigaraning itu adalah belahan, nyawa itu adalah jiwa atau nyawa. Nah, di balik sebutan itu, makna bahwa istri adalah sigaraning nyawa atau belahan jiwa bagi sang suami. Sungguh pemaknaan yang sangat filosofis dan mendalam terhadap ikatan pernikahan antar dua anak manusia. Bukan anak pedes gitu ya. Ini
kita berbicara dalam konteks manusia. Pemahaman ini secara dasar dulu gak pernah gue pahami dan tidak pernah gue maknai. Gue ngerti terjemahannya, ngerti artinya atau translasinya, tapi gue gak ngerti makna yang sesungguhnya dari belahan jiwa itu. Gue gak berbicara dari teorema-teorema yang sudah berjalan, karena gue gak sempat untuk melakukan riset untuknya. Tapi dari kamar gue ini, gue semakin paham. Gue semakin menyadari. Dan akhirnya gue tahu tentang kebenaran filosofi Jawa itu, tentang istri adalah belahan jiwa atau sigaraning nyawa, garwa. Dulu gue agak cuek masalah ini. Gue masih banyak dengan mudah mungkin tertarik dengan gadis-gadis cantik lain. Tetapi semakin kesini, kalau gua boleh jujur, keinginan pun sudah tidak ada untuk tertarik. Sama artis TikTok aja gue cuek aja gitu. Gak ada ketertarikan terhadap. Cekcok ada, geram ada, tapi ternyata semua itu teman-teman tidak ada yang mengalahkan tentang makna bahwa istri adalah belahan jiwa. Misalnya nih yang paling gampang, gue kan kerja satu kantor sama istri gue. Masuknya karena alternate days, kalau dia WFO, gue yang lagi off di rumah. Besokannya gantian. Kalau istri gue tuh lagi ke kantor dan gue lagi di rumah, selalu muncul kerinduan tentang gimana dia muter-muter di ruangan gitu kan. Bersih-bersih, muter lagi ngambil piring, membersihkan gelas. Walaupun sebenarnya gue gak suka lihat orang itu muter-muter di sekitar gue gitu. Kalau gue ke kantor, karena keterbatasan gue yang udah susah nyetir, istri gue yang nyetirin ke kantor pagi-pagi. Sebelum gue berangkat, pagi-pagi istri gue sudah menanakkan nasi untuk bekal gue makan siang di kantor. Menyiapkan lauknya, nyiapin obat-obat yang harus gue bawa karena gue harus minum obat atau mengkonsumsi obat itu seumur hidup ya, setiap hari. Padahal pasti istri gue tuh capek banget. Tapi dia gak pernah berkeluh kesah mengenai hal itu. Pada saat pandemi, ketika keuangan gue gak cukup untuk menafkahi kehidupan keluarga kita, kami,
gaji istri gue yang mungkin hanya separuh dari gaji gue, itu digunakan untuk makan, transport, bayar cicilan rumah. Tanpa berkeluh kesah. Sore jam 6 gue pulang kantor. Walaupun jalanan semacet apapun, istri gue masih jemput gue. Daripada gue naik busway, takut kalau gue kesulitan di busway. Dan selalu sudah nyiapin atau minimal mesan makanan sepulang gue kerja. Either gue sudah lama gak ngasih uang nafkah, ataupun apa, dia selalu menyiapkan hal itu. Capek apapun, dia selalu nyiapin keperluan gue tanpa gue minta. Dalam tugas, karena kesulitan dari mata gue untuk melihat, mengetik, istri gue pun walaupun gak suka, gak nyaman bekerja di situ, dia tetap bertahan ada di situ karena ada gue di sana. Karena dia membantu gue untuk kalau misalnya mengetik, menelpon ke sana kemari, mempersiapkan pekerjaan gue tetap berjalan dengan baik. Tanpa keluhan. Dan apabila gak ada, di kantor pun gue kesepian. Kalau gue di rumah dan istri gue lagi ke kantor, lebih kesepian lagi. Gue gak bisa lihat senyumnya. Gue gak bisa lihat matanya yang indah banget. Di sini gue pelan-pelan dan menyadari kebenaran bahwa hidup gue, badan gue, separuhnya adalah istri gue. Garwo sigaraneno. Maka untuk teman-teman, adik-adik, dalam mencari pasangan, ingatlah bahwa yang kita cari adalah belahan hidup dan badan kita. Lupakan pergulatan dalam kehidupan. Godaan yang tidak akan pernah hilang seumur hidup. Tetapi akan ada satu orang istri yang akan selalu mendampingi kita. Dan mungkin itulah makna cinta. Bagian dari kehidupan kita. Separuh dari diri kita. Selamat bercinta. Selamat menemukan pasangan separuh hati, separuh jiwa, dan separuh tubuhmu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.